Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, bahwa pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Zoom sebagai aplikasi untuk membuat media pembelajaran. Kenapa harus Zoom? Karena memang pada saat ini pemerintah tengah membagikan kuota belajar dengan berbagai macam provider sehingga bisa dimanfaatkan kuota belajar tersebut sebagai media pembelajaran. Nah, setelah kita buat media pembelajaran dengan Zoom, dengan kuota belajar juga bisa kita upload media pembelajaran yang sudah kita buat dengan Zoom tersebut ke dalam Google Classroom. Jadi semuanya serba menggunakan kuota belajar. Sehingga ini sangat penting, jangan sampai kuota belajar yang diberikan oleh pemerintah itu terbuang sia-sia. Nah, terlebih lagi pemerintah ya menurut informasi akan memberikan bantuan-bantuan berkelanjutan dengan kuota belajar, sehingga kalau misalkan tidak dimaksimalkan penggunaan kuota belajar ini sangat disayangkan gitu, jadi tidak bermanfaat. Oke, baik, kita mulai pembelajaran ini. Namun sebelum itu saya sarankan agar teman-teman bisa membuat berbagai macam gambar-gambar yang diperlukan untuk digunakan dalam membuat video pembelajaran dengan Zoom. Misalkan seperti yang sudah saya buat di sini, saya sudah membuat beberapa gambar ya, gambar yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya gunakan. Ada gambar cover, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Begitu pula bisa kita siapkan PPT, PowerPoint ya di sini yang akan kita gunakan sebagai sarana untuk media pembelajaran yang akan kita buat dengan aplikasi Zoom. Oke, langsung saja ya. Kita mulai pembelajaran, dan mohon maaf ini untuk untuk pembelajaran sementara kameranya saya matikan terlebih dahulu karena kamera ini nanti akan terintegrasi dengan aplikasi Zoom. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama kita buka terlebih dulu aplikasi Zoom-nya ya. Ya, bagi teman-teman yang baru melihat aplikasi Zoom, inilah aplikasi Zoom yang biasa digunakan oleh banyak orang dalam membuat pembelajaran secara daring ya, pembelajaran online. Nah, aplikasi Zoom ini juga memiliki tombol recorder gitu kan, record yang digunakan untuk yang bisa kita manfaatkan untuk membuat materi media pembelajaran, video media pembelajaran. Baik, kita mulai saja ya. Kita klik new meeting ya. Berarti dengan new meeting ini teman-teman, berarti kita tidak kita tidak perlu mengundang orang lain ya, karena ini kalau ada tampilan seperti ini kita klik join with computer video ya, agar suara kita tersimpan agar suara kita terekam oleh si Zoom tadi. Baik, teman-teman ya, kita sudah masuk ke dalam Zoom ya. Nah, Zoom ini akan kita gunakan sebagai aplikasi untuk membuat video pembelajaran ya. Kemudian ya di sini bisa kita lihat, ntar saya kecilkan terlebih dahulu agar terlihat dengan jelas ya. Nah, di sini di Zoom ini ya, karena menjadi salah satu aplikasi yang bisa menggunakan kuota belajar, jadi bisa kita gunakan semaksimal mungkin Zoom ini untuk membuat video pembelajaran ya. Ya, silakan teman-teman bisa gunakan Zoom untuk sesuai dengan fungsinya, yaitu online meeting, tapi juga bisa digunakan untuk aplikasi membuat video media pembelajaran. Kemudian ya bisa lihat di sini di bawah ada tampilan, ada berbagai macam fitur, ada
Ada mute, ada stop video, ada security, ada partisipan, ada chat, ada share screen, ada record, ada reaction, ada end. Ya. Nah, ini untuk membuat video pembelajaran, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik dulu record. Ya. Dengan mengklik record ini berarti seluruh aktivitas kita di Zoom itu direkam oleh Zoom. Ya. Bagusnya Zoom ini, record dari Zoom ini, yang pertama dia tidak ada iklan Zoom, jadi tidak seperti aplikasi yang lain. Biasanya kalau gratis itu dia selalu ada watermark, ya, ada kalimat watermark, nama merek tertentu, sehingga membuat kurang nyaman gitu. Nah, kemudian enaknya record Zoom ini, dia tidak terlalu banyak menghasilkan video yang memiliki kapasitas yang besar. Jadi cukup mudah untuk diupload di Google Classroom maupun di YouTube gitu. Oke, yang kedua, setelah kita klik record pada Zoom, ini otomatis di sebelah kiri atas ada bacaan recording. Ini berarti seluruh aktivitas kita sudah direkam oleh Zoom. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah green screen, ya, seperti yang tampil di belakang saya ini. Green screen silakan dipersiapkan agar memudahkan kita dalam menyampaikan pembelajaran dengan gambar-gambar yang sudah disediakan tadi. Oke. Yang selanjutnya adalah kita gunakan green screen tadi sebagai media pembelajaran. Kemudian kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita siapkan untuk materi pembelajaran. Caranya adalah di bagian bawah ada stop video. Nah, kita klik yang tanda panah ke atasnya. Di sini kita pilih choose virtual background. Ya. Choose virtual background. Nah, ini. Nah, ini tampilan dari Zoom untuk choose virtual background. Nah, kemudian di sini ada choose virtual background. Nah, ini kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita siapkan tadi dalam format JPG untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ada tanda ikon tanda plus, ya, kita klik. Nah, nanti dia akan ada add image. Nah, lalu kita masukkan gambar yang akan kita gunakan dalam media pembelajaran. Ya, contohnya saya klik tadi. Nah, kemudian saya simpan di bagian pictures. Ya, kemudian di folder Zoom. Nah, ini sudah saya simpan gambar-gambar yang saya gunakan, gitu kan. Nah, tinggal klik satu, ya, kemudian open. Nah, otomatis green screen yang ada di belakang saya tadi berubah menjadi gambar yang kita inginkan, gitu kan. Kemudian dalam proses pembelajaran, dalam membuat video ini, kita langsung saja jelaskan, ya, sebagai sebagai materi yang akan kita jelaskan kepada peserta didik, ya. Kemudian, ya, ini tampilan cover. Kemudian kita lanjutkan dengan gambar-gambar yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran, seperti misalkan penyampaian kompetensi dasar, kemudian materi-materi selanjutnya, gitu kan, sambil kita jelaskan materi yang sudah kita persiapkan untuk peserta didik dari awal slide, kemudian slide demi slide, kemudian sampai slide terakhir, ya. Nah, teman-teman, misalkan kita menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Nah, bisa juga, ya. Bagaimana caranya? Caranya, ya, kita yang pertama ini kita virtual background ini kita posisikan menjadi non terlebih dahulu sehingga tampil green screen. Kemudian kita close, ya. Kemudian, ya, di sini ada share screen, ya. Nah,
share screen, saya sarankan sebelum kita share screen terlebih dahulu dipersiapkan PowerPoint-nya. Nah, seperti PowerPoint yang sudah saya siapkan ini seperti ini gitu kan. Nah, kemudian kita kembali ke Zoom-nya. Nah, kemudian kita coba share screen ya. Nah, inilah ya, bentar. Saya posisikan terlebih dahulu. Nah, inilah tampilan share screen untuk di Zoom. Itu kan ada screen, ada whiteboard, ada iPhone pad, macam-macam. Nah, bisa juga kita pilih PowerPoint PPT Zoom ya, yang sudah kita buat ya. Tinggal kita klik ya di sini PPT Zoom, kemudian kita klik share. Nah, otomatis ya, sebentar. Kan seperti ini ya. Nah, ntar saya setting dulu karena ini berubah ya. Otomatis akan muncul tampilan seperti ini, akan tampil ada tampilan wajah kita, kemudian ada tampilan di sini seperti apa ya, seperti kotak dialog gitu, untuk menampilkan bahwa kita sedang dalam posisi share screen ya. Nah, ini ya untuk memudahkan bisa kita gunakan seperti ini ya, slide gitu kan akan berpindah sambil kita jelaskan sampai dengan slide terakhir, atau misalkan kita setting slideshow-nya ya. Di sini di bagian PowerPoint-nya ada file, ada home ya. Sebentar. Ada salah klik. Ya, ada file, ada home, ada insert, ada design, transition, ada navigation, ada slideshow. Nah, slideshow-nya kita atur, kita klik di setup slideshow. Nah, kemudian kita pilih yang browsed by an individual atau window. Ya, kita klik OK. Kemudian kita klik seperti biasa untuk slideshow, ini kita yang bagian slideshow-nya. Nah, otomatis dia akan tampil seperti ini. Ya, dan lebih aplikatif ketika kita sampaikan pada Zoom, gitu kan. Nah, tinggal kita klik untuk melanjutkan presentasi kepada yang akan kita gunakan dalam media pembelajaran ini ya. Klik ya, klik sampai dengan materi terakhir. Kalau sudah selesai, tinggal kita escape, akan tampil pada tampilan seperti biasa, kemudian kita stop share ya, seperti di sini. Nah, kalau kita sudah stop share, nah sebentar saya posisikan terlebih dahulu. Kalau kita sudah posisi stop share seperti ini, maka keluar tampilan seperti awal, di mana yang tampil adalah hanya kita dan dengan screen yang ada di belakang kita. Nah, berarti ini menandakan bahwa penjelasan kita sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai ya, tinggal cukup kita di sini ada di bagian bawah ya, ada pause, ada pause, ada stop. Kita pilih stop ya. Otomatis si Zoom tadi, aplikasi Zoom ini tidak lagi merekam pembelajaran kita gitu. Nah, untuk mendapatkan hasil rekaman tadi ya, itu maka kita harus mengakhiri Zoom yang kita gunakan sebagai aplikasi untuk merekam pembelajaran. Tinggal klik end ya. Ya, klik end, kemudian kita klik end meeting for all ya. Nah, ini kita sudah ada di tampilan tampilan Zoom. Nah, otomatis ada dialog. Otomatis ada kotak dialog ya. Ya, kemudian memberikan informasi kepada kita bahwa Zoom tersebut sedang merekam ya, sedang mengkonvert video yang sudah kita buat
dengan Zoom tadi, ya, dengan Zoom.